Shalom Elohim, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan biarlah Bapak Ibu sekalian sukses dalam apapun saja yang dikerjakan, dan itu kiranya memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk dukungannya selama ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Dan biarlah itu menjadi berkat besar ya bagi banyak orang yang menonton channel ini. Hari ini kita akan berjumpa dengan seorang pendukung Ahok atau disebut Ahokers ya. Beliau bernama Bani Birowo ya, seorang dari keluarga NU dan yang moderat di dalam beriman ya di agamanya yang lama. Nah, bagaimana beliau bisa menjadi seorang pengikut Kristus? Itu bermula dari keprihatinan beliau, kesedihan, dan kegusaran hati nuraninya terhadap terjadinya kekerasan-kekerasan dan kebencian dari ajarannya yang lama. Beliau melihat bagaimana terorisme, ya, bagaimana ledakan-ledakan bom, ya, yang membunuh manusia, menghancurkan gereja-gereja dan seterusnya. Itu membuat beliau menjadi prihatin dan mengkaji kembali imannya, terutama ajaran agamanya yang lama. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Oke, shalom semuanya. Terima kasih Shalom. Mas Bray Angel. Kiranya kita semua selalu dalam kasih karunia dari Bapa kita di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena beliaulah, karena Tuhan Yesuslah yang telah menerangi hidup kita dan menaruh kita dari gelap menuju terang. Seperti itu. Haleluya. Sebenarnya saya itu memang masih terbilang bayi lah ya kalau dalam kekristenan. Karena saya itu dibaptis tahun 2020, berarti baru 2 tahun lah. Seperti itu. Oke. Awalnya memang saya dari terlahir Islam lah. Memang semua hampir semua kan rata-rata mayoritas Islam di keluarga saya. Jadi sepanjang hidup saya memang terlahir sebagai Islam, masa anak-anak, masa remaja, sampai dengan ya masa parubaya sekarang ini. Dan parubaya nih ceritanya. Oke, terus kemudian. Cuman keluarga saya memang ya bukanlah keluarga yang Islam radikal seperti itu, bukan, termasuk Islam yang Nusantara lah yang gaya NU seperti itu. Jadi mungkin nggak terlalu keras dalam arti Islam dalam keluarga saya tuh masih Islam yang sangat toleran gitu loh. Seperti itu. Tapi ya tetap aja kalau namanya Islam ya ada hal tertentu bahwa kita tidak dibolehkan atau apa, ada batasan tetap terhadap non-Muslim. Seperti itu. Contoh misalkan kita mau beri zakat atau apa. Itu kan kalau dalam Islam kan kita berbuat baik kepada non-Muslim, kalau dalam agama Islam kan tentu akan sia-sia karena kita tidak mendapatkan pahala. Karena dalam Islam kan seperti yang kita tahu segala sesuatu, kebaikan, ibadah, tolak ukurnya kan pahala seperti itu. Jadi nanti bersia-sialah kita melakukan sesuatu kebaikan bila tidak akan mendapatkan pahala. Karena itu itulah memang yang ada dalam Islam, seperti zakat, sedekah dan lain-lainnya. Oke, singkat cerita kemudian dalam perjalanan hidup saya terus terang memang dari dulu kadang-kadang saya suka bertanya dalam hati, kok ada sih memang Islam-Islam yang yang sering bikin rusuh lah, yang kasar, yang keras seperti itu. Dan memang itu tetap jadi pertanyaan dalam batin saya. Kenapa kok seperti ini gitu loh. Ya memang, tapi saya tetap yakin dalam iman saya bahwa Islam yang sesungguhnya itu tidak seperti itu. Itu dalam keyakinan saya dulu ya. Bahwa Islam itu rahmat lil alamin, bahwa Islam itu menghargai perbedaan dan segalanya. Oke, seiring perjalanan waktu, pertanyaan terus bertanya, kenapa banyak kekerasan yang ditampilkan dalam wajah Islam, teriak-teriak Allahu Akbar di jalan dengan melakukan
eh, ke tindakan-tindakan anarkis. Ya tetap aja bagi saya tetap berpikir lah seperti itu, kok bisa seperti itu, meskipun sebagian ustadz-ustadz yang toleran tetap bilang, wah itu sih orang-orang yang mungkin salah belajar agama atau apa, ya tetap saya waktu itu, oh iya saya berpandangan tetap setuju seperti itu, bahwa itu mereka Islam-Islam yang mungkin eh, salah dalam pengajian, salah apa, whatever lah seperti itu. Ya, terus kemudian ada peristiwa 911 lah, itu kan gila banget, itu kan maksudnya ada orang membunuh banyak manusia demi membela agama seperti itu. Ya, itu satu pertanyaan besar bagi saya. Terus kemudian juga bom Bali seperti itu. Kemudian munculnya ormas-ormas kayak Front Pembela Islam tempo hari itu. Terus terang kadang-kadang mereka itu mungkin nggak sadar ya bahwa mereka dengan menampilkan wajah seperti itu justru akan membuat sebagian Muslim pasti akan bertanya dalam hatinya. Nah itu pasti. Cuman memang ada yang nggak berani mencari kebenaran, tapi dia telan semua mentah-mentah dengan anggapan bahwa mereka salah pengajian dan sebagainya. Ya, terus kemudian berlanjut, nah timbullah pada saat masa pilkada DKI itu, zamannya 2017 kebetulan. Terus terang saya memang relawan garis kerasnya Ahok lah, gitu. Banyak anak relawan tahu saya lah, gitu. Nanti kan tanggal berapa nih adalah reunian Ahokers nih. Nah, pada gitu. Kalau pentolan-pentolan Ahokers pasti muka saya boleh bilang ya mayoritas kenal lah. Gitu. Iya. Nah, terus kemudian, itu sadis banget itu pilkada DKI, gitu loh. Kok ada, ya agama maksudnya kok, ya, maaf kata misalkan ada Muslim yang mendengar ya, ya pada saat itu saya bertanya, kok agama seperti ini ya, membunuh kasar sekali gitu loh, sampai tidak boleh menyalahkan orang atau apa seperti itu. Itu justru makin membuat saya bertanya-tanya, benar nggak sih ini yang saya imani gitu. Itu mungkin bagi para Muslim yang lain mungkin berpandangan bahwa apa yang saya omongkan ini bahwa iman saya kurang terhadap Islam. Oke, nggak apa-apa sih, itu pandangan orang ya, beda-beda. Artinya kan kita juga tidak memaksa orang untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran kan biar kita masing-masing aja. Kita nggak bisa paksakan orang. Seperti itu. Nah, terus kemudian berjalan waktu, tibalah masa COVID. Nah, terus terang saya tidak pernah ada seorang Muslim pun itu yang mau berpindah agama, karena itu hukumnya kalau dalam Islam itu berat. Itu termasuk salah satu hukum yang tidak akan bisa diampuni selain durhaka, murtad seperti itu. Itu kan tidak akan diampuni seperti itu, sangat berat lah. Tapi entah kenapa pada saat zaman mulai COVID itu kan kita aktivitas kurang ya, dan otomatis jadi agak susah tidur gitu loh, agak sulit tidur ya. Untuk membunuh waktu sambil nunggu ngantuk kan saya buka-buka YouTube. Tapi terus terang saya nggak suka, bukan nggak suka, saya nggak pernah buka-buka YouTube tuh untuk channel-channel tentang keagamaan, nggak pernah. Saya biasanya kan saya hobinya musik, ya saya nonton channel-channel musik lah seperti itu biasanya. Nah entah kenapa tiba-tiba ini jujur aja ya, ada satu channel mungkin semua orang udah tahu lah, Christian Prince seperti itu. Christian Prince. Nah pada saat itu saya buka, sebelum itu terus terang ya, sebelumnya dulu saya pernah nonton YouTube-nya Saifuddin Ibrahim awal-awal dia itu, tapi saya pikir nggak ngaruh bagi saya waktu itu. Pas Saifuddin Ibrahim tuh keluar-keluar seperti itu kan, dia hanya ngomong tapi tidak menunjukkan referensi hadis ditampilkan seperti itu. Nah pada saat Christian Prince itu memang dia menunjukkan semua sumber-sumbernya langsung di screen kan, seperti yang ada sekarang ini. Nah itu saya catetin semua tuh ayat-ayatnya, semuanya. Terus kemudian memang Christian Prince juga bilang kan, jangan percaya dengan apa yang saya omongkan, coba Anda cek sendiri. Saya cek sendiri semua ayat-ayat Quran. Nah dari situ terus terang, ya saya kaget sekali sih terus terang memang. Kagetnya karena ya saya baru tahu, karena kalau dalam pengajian ataupun apa-apa itu pasti kan ayat-ayat keras-keras seperti kan tidak pernah dibahas ya.
Seperti itu. Misalkan nih contohnya, misalkan eh, sebentar, saya masih belum, sebentar. Ya. Misalkan ini nih, surat beberapa Arab yang saya nggak agak kaget itu ada beberapa yang memang yang ayat-ayatnya itu apa ya bagi saya ya, melampaui batas kemanusiaan manusia gitu, artinya mana yang mau kita anggap benar. Apakah ada satu kebenaran tapi kebenaran itu harus mengorbankan peri kemanusiaan seperti itu? Masa ada, ya bagi saya berpikir nggak mungkin lah Tuhan seperti itu gitu loh. Artinya nggak akan mungkin satu kebenaran tapi melampaui batas-batas kemanusiaan. Seperti itu, contoh misalkan, sebentar, oh nih, Al-Anfal ayat 65, misalnya kias Al-Anfal ayat 65, di sini terus, hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Nah, artinya ini disuruhkan kita semangat korban untuk berperang untuk melawan orang-orang kafir. Itu kan bagi saya, ya itu dia, Tuhan kok mencipta, anggaplah kita tuh Tuhan tuh seperti Bapak ya. Bapak punya anak. Masa ada sebagian anaknya dianggap kafir, sebagian anaknya nggak kafir? Kan agak-agak bertanya bagi saya seperti itu. Terus misalkan ada juga beberapa, misalkan HR Bukhari 3017 atau Nasai 4059. Ini hadis ya. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Terus kemudian ada Tadi juga HR Bukhari berapa, Pak? Bukhari 3017. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Nah, tentunya kan hal-hal seperti ini nggak mungkinlah diaplikasikan dalam suatu agama. Masa bertentangan dengan hukum negara itu sendiri. Tapi bagi Muslim memang kalau disuruh pilih manakah hukum agama atau hukum negara, pasti mereka kan milih hukum agama. Tapi kan kita punya nurani seperti itu. Kalau saya sih masih punya nurani ya, nurani dan logika untuk berpikir gitu loh. Mulai berpikir saya di sini seperti itu. Terus kemudian ada juga hukuman bagi penghina Nabi kan, tapi ini ulama sih. Terus kemudian dia. Terus QS 929, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, itu salah satu. Terus kemudian yang sadis juga Al-Anfal ayat 12 gitu. Yang Al-Anfal 12 terlalu banyak, jadi saya terus terang nggak terlalu hafal satu persatu, cuman ini ada banyak nih saya catetin di sini. Terus mungkin, nah QS 9123 lah yang saya temui ini. QS 9123. Jadi surat 9 ayat 123. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Gimana ya, kok kita seperti disuruh kontradiksi ya? Iya, artinya kok tidak ada kasih dari Tuhannya itu, seperti itu loh. Kita harus memerangi orang-orang kafir di sekitar kita. Nah, sekarang saya tanya, kita hidup dalam keanekaragaman lah dalam dunia ini. Ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Kristen, ada orang yang tidak bertuhan sekalipun. Misalkan mereka, dia harus kita perangi dalam rangka apa? Hanya karena dia tidak mau percaya dengan Tuhan yang kita imani, kan nggak mungkin juga seperti itu. Banyak banget nih, QS 914 juga, perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaran tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.
beberapa orang memang bilang, "Oh itu ayat itu hanya untuk perang konteksnya." Nah sekarang kita tanya balik, udah nggak berlaku kan? Kalau nggak berlaku, boleh nggak ayat itu di-skip dalam Quran? Tapi karena tidak dalam peperangan, ya kita skip dulu ayat itu dalam Quran. Pasti kan nggak boleh, gitu loh. Nah kan jadi aneh. Nah makanya menurut saya kekerasan-kekerasan itulah yang akhirnya melahirkan radikalisme, intoleransi, dan segala-segalanya. Seperti itu. Oke, saya kaget terus terang habis gitu. Nah, kebetulan memang dari dulu tuh saya agak bingung sama orang-orang Kristen. Artinya orang-orang Kristen itu mau kita bakar gerejanya, mau kita hina Yesusnya, mereka tuh tidak pernah marah ataupun seperti misalkan anggaplah kita ya, misalkan Muslim. Contoh misalkan suruh kecilin azan aja kan dianggap menistakan agama seperti itu dan sebagainya. Itulah dari situ makanya saya ingin tahu apa sih sebenarnya ajarannya Kristen, karena dalam Islam kan kita tidak diperbolehkan membaca Alkitab apa Injil dan sebagainya, dan kita memang blank sama sekali nggak tahu apa itu Alkitab. Kemudian dalam perjalanan waktu karena pada saat itu saya mulai tertarik dengan agama Kristen, nah saya mulai posting tuh di Facebook ayat-ayat dalam Alkitab, tapi pada saat itu saya tidak tuliskan firman Tuhan tersebut dari mana gitu, saya hanya tulis quotes-quotes-nya aja. Nah kebetulan teman-teman yang relawan saya yang Kristen tahu dan mulai bertanya, kok si Bani sekarang sering sih posting firman Tuhan seperti itu. Nah ada satu kebetulan, kalau ada yang pernah tahu mungkin namanya Mbak Grace Simon ya, itu penyanyi old track ya. Dia teman saya juga zaman relawan Ahok kemarin. Nah, Mbak Grace Simon itu ngontak saya. Dia minta datang sih ke tempatnya, ke rumahnya. Oke, saya datang. Awalnya dia pelan-pelan, "Ban, kamu kok sekarang gini?" Kata Mbak Grace. Terus saya bilang, "Iya Mbak, terus terang aja saya memang sekarang ini dalam masa pergumulan." Pergumulan artinya ada banyak pertanyaan dalam Islam yang tidak sesuai dengan hati nurani saya, dan di lain sisi saya ingin mengetahui tentang ajarannya Yesus yang belum pernah saya ketahui sebelum-sebelumnya. Oke, akhirnya saya Alkitab oleh Mbak Grace Simon. Seperti itu. Oke, saya mulai baca, saya baca. Memang pertama kali baca Alkitab itu saya kaget ya. Kaget artinya sebelumnya saya nggak pernah tahu tuh bahwa ternyata ada ya keturunan dari Adam terus bertautan lah, berkesinambungan sampai dengan Yesus. Itu kan lengkap semua di Alkitab. Semua itu anaknya, ininya, itunya, semua kan lengkap Silsilah ya. full. Iya, silsilahnya. Gitu loh. Seperti itu. Oke, hingga akhirnya saya sampai, nah ini ada satu kejadian aneh. Pada saat saya baca Alkitab Perjanjian Baru halaman 27, itu saya mau buka, harusnya kan ke halaman 28 ya. Cuman kok lengkap ke halaman 30 gitu loh. Saya pikir mungkin nih kalau halaman masih baru pasti nempel dong. Akhirnya ya udah saya ucek-ucek gitu. Alkitab sampai hampir robek. Seperti itu. Tapi nggak kebuka juga. Wah, saya pikir mungkin kalau dalam statistik pasti ada probabilitas tuh dari 1.000, 1%-nya pasti cacat produksi itu pasti ada. Saya pikir masuk yang 1% cacat produksi. Karena 27 langsung ke 30, 28, 29-nya nggak ada. Itu sampai benar udah mau robek, saya cari-cari. Anehnya kenapa? Begitu saya WA Mbak Grace, komunikasi by WA, oke besok saya gantikan dengan Alkitab yang baru deh. Kata Mbak Grace gitu kan, ya udah. Sambil itu ya udahlah saya baca aja. Cuman puji Tuhan yang anehnya, begitu saya balik dengan santainya, nggak usah dengan kucek-kucek yang aneh tadi, saya buka itu langsung halaman 28. Saya kaget di situ tuh, bener loh. Artinya nggak mungkin. Tadi itu udah hampir robek itu halaman, karena saya pikir lengket. Kalau buku baru kan suka lengket. Ini udah pakai air liur segala saya gitu-gituin.
Iya. Seperti itu. Kalau buku baru kan kalau pakai air kita gini pasti bisa Iya, kebuka. betul. Ini enggak. Heeh. Tapi begitu saya habis WA itu saya nggak aneh-aneh, cuman buka biasa lah. Ini 28, 29. Wah itu bukan mungkin, saya yakin itu petunjuk. Dari situlah petunjuk Tuhan ngasih tahu bahwa salah satu tandanya seperti itu. Oke lah, akhirnya dari situ saya pelajarin dan jujur memang semua silsilah tentang manusia, kehidupan manusia, terus bagaimana Tuhan membentuk manusia di Perjanjian Baru, terus kemudian sampai keselamatan membentuk manusia di Perjanjian Lama hingga menyelamatkan manusia di Perjanjian Baru, itu ada semua di Alkitab seperti itu. Dan dari situ saya makin yakin bahwa memang inilah ajaran yang benar, karena Tuhan tidak pernah membuat agama. Kalau Tuhan membuat agama, pasti Tuhan akan bilang, ini agama dari saya, yang bukan dari sini, itu kafir. Kalau kita buka Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu kalimat pun di situ dijelaskan bahwa agama apa sih yang ada di Alkitab. Di Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai Wahyu, sama sekali tidak disebutkan kan agama apa itu. Yesus Iya, pun juga betul. turun tidak membentuk agama Kristen. Seperti itu. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengajarkan kasih dan Tuhan yang ingin menyelamatkan manusia dari dosanya. Seperti itu. Karena itulah ada konsep keselamatan agar manusia bisa hidup kudus dan terbebas dari dosanya. Seperti itu. Nah, oke, dari itu terus kemudian, nah ini terus terang aja ya, saya diperkenalkan oleh teman saya ke Pak Saifuddin Ibrahim. Saya datang ke rumahnya. Nah, Pak Saifuddin Ibrahim bilang, tanggal sekian bulan ini saya akan baptis orang. Mau ikut sekalian nggak? Terus terang, saya bilang, oke, sama sekali saya nggak ragu untuk pindah Kristen. Karena saya sudah tahu bahwa inilah ajaran yang benar-benar mengajarkan kasih terhadap semua manusia, apapun mereka sukunya, apapun mereka bangsanya, apapun mereka agamanya. Karena kita dalam kekristenan tidak pernah mengenal agama sesungguhnya. Yang kita kenal adalah siapa Tuhan kita yang sesungguhnya dan Dia ingin menyelamatkan kita, seperti itu kan. Makanya itu saya tidak ragu untuk dibaptis. Juli 2020 akhirnya saya dibaptis lah oleh Pak Saifuddin Ibrahim. Puji Tuhan. Ya, terus kemudian memang ada, betul ya, begitu saya dicelupin dalam air itu kan, begitu saya buka mata itu seperti ada apa ya? Ya kayak ada sinar gitu loh. Seperti itu. Bukan sinar matahari loh, bukan sinar matahari mah nggak usah begitu, kita ada hal yang lain lah ini. Seperti itu. Dan memang begitu setelah dibaptis, ada rasa sukacita, damai, dan tidak ada lagi banyak pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya alami sebelumnya pada saat saya masih di Muslim, seperti itu ya. Saya terima Yesus dan pada saat itu memang banyak yang ngomong bahwa dulu awal saya bingung, banyak orang nanti mereka bilang nanti lo akan banyak merasakan deh hidup sama Yesus itu, ada banyak hal yang tidak lo terduga tapi lo bisa rasakan langsung. Kasarannya bahwa kita bisa merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu nyata. Seperti itu loh. Yang selama ini, selama hampir 50 tahun saya hidup, saya belum pernah merasakan adanya kehadiran Tuhan yang nyata. Seperti itu. Nyata dalam artian, ya benar-benar nyata, benar-benar respon gitu loh. Seperti contoh, misalkan pada saat itu, saya dalam kondisi sulit. Sulit kenapa? Karena saya habis waktu untuk masa jadi relawan nih. Dari tahun 2014 sampai 2019, saya berkecimpung di dunia relawan, artinya dunia kerja sampai nggak fokus, sampai akhirnya saya tinggalkan. Nah begitu selesai itu, saya kelimpungan sendiri, nggak punya kerjaan kan. Tiba-tiba pada saat lagi buka-buka LinkedIn gitu, ada satu orang namanya Abednego. Abednego itu kan ada di kitab Daniel ya. Orang ini pernah kerja sama saya. Bukan kerja sama saya, sekantor sama saya, tapi udah
lebih dari 10 tahun. Hmm. Abednego, dan dia jujur aja bukan teman dekat saya. Tapi entah kenapa ada suara dalam hati saya, coba kamu kontak tuh Abednego untuk cari kerja. Seperti itu ya. Saya kontak dia. Dia juga kaget loh. Kaget artinya kok tumben-tumbenan, karena kita nggak teman dekat, hanya kenal sekantor aja. Puluhan tahun, di atas 10 tahun ketemu, terus ngontak dia, terus saya ngomong, saya mau kerja, butuh kerja, gini-gini. Puji Tuhan dia langsung jawab, oke, boleh, bisa. Gitu. Kebetulan kan teman saya itu kantor dan tinggalnya di Bandung. Ya yang namanya orang mau nyari kerja, minta kerja kan saya harusnya ke Bandung kan. Tapi dia nggak mau, enggak, nanti saya ke Jakarta, kata dia. Akhirnya dia ke Jakarta, kita ketemuan lah di Puri Indah. Nah, saya ngomong gitu, nggak pakai Mbak Bibu langsung. Oke, minggu depan langsung saat itu juga lo kerja. Wow, puji Puji Tuhan. Tuhan. Iya, itu satu mujizat saya rasakan ya. Terus kemudian mujizat lainnya pada saat COVID, yang COVID ini Delta tuh, itu COVID Delta itu saya kena sebenarnya, dan bapak saya pun kena. Bapak saya itu udah umur 87 tahun dan dengan kondisi yang udah banyak komorbid lah, namanya orang tua ya. Kalau kena Delta biasanya langsung game over. Kalau udah nggak usah usia tua ya, usia muda kalau banyak komorbid kena COVID Delta pasti game over. Nah pada saat itu kita berdua kena, saya dan bapak saya. Tapi pada saat itu jujur lah, setelah saya ikut Yesus, kalau saya yakin. Artinya saya nggak khawatir pada saat itu. Saya hanya telepon kakak rohani saya cerita gitu tadi, sama kakak rohani saya berdoa lah, minta dilindungi Tuhan untuk COVID ini, karena bapak saya kena kan. Berdoa gitu, dan saya yakin bahwa segala kelemahan kita, saya serahkan hanya kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang berperkara untuk mengatasi hal-hal apa yang dimana di luar batas kemampuan saya sebagai manusia. Apapun yang ingin engkau lakukan, lakukanlah Tuhan. Yang terbaik bagimu, lakukanlah. Namun demikian saya percaya akan bilur-bilur penyembuhanmu dan mujizatmu yang nyata dan luar biasa. Saya yakin di situ aja. Oke. Kakak saya sampai berkali-kali nyuruh saya bawa bapak saya untuk tes komplit laboratorium gitu. Tapi kan itu mahal. Dan saya kondisi lagi nggak punya uang. Kakak saya bilang nggak apa-apa nanti, adik saya bilang nggak apa-apa nanti saya bayarin. Tetap saya nggak mau ngerepotin dia. Memang sih saya agak-agak bukan nggak yakin. Saya tetap yakin sama Tuhan aja. Biarlah Tuhan yang berperkara. Saya perhatiin bapak saya hari ke-1, kedua, kok nggak apa-apa ya, pernah kena Delta loh. Dan puji Tuhan begitu selesai 5 hari sembuh. Sampai adik saya juga bingung. Bapak saya nggak sadar kalau Delta loh itu, yang tempo hari, hampir setiap hari kalau kita buka Facebook ataupun apa pasti innalillahi begitu kan. Gitu loh. Seperti itu. Itu salah satu memang tanda mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Terus kedua, pada saat itu kita isolasi di rumah. Nah ini aneh, saya dapat tabung oksigen, saya dapat vitamin, dapat obat dari orang yang tidak saya kenal. Pada saat itu tabung oksigen kan zamannya Delta itu susah banget tuh. Ada yang ngirimin saya baru lengkap semua dengan regulatornya. Seperti itu. Ya itulah, bila Tuhan bekerja seperti itu. Yes. Kemudian memang Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan nyata dan dahsyat lah. Gitu. Terus, nah ini saya juga satu lagi. Saya pernah mau diajak teman, mau pelayanan ke Bali. Pesawat dibayarin dia, hotel nanti numpang karena disediain kan. Numpang di kamarnya dia. Oke, boleh, tapi tetap aja kan, nggak mungkin saya nol, nggak megang duit. Saya tetap butuh berapa, minimal 1 juta lah kalau ke Bali untuk pegangan kan. Seperti itu. Saya nggak ada duit sama sekali, nggak ada, asli nggak ada. Sampai akhirnya malam-malam
sampai batasnya tuh saya harus kasih keputusan ke teman saya itu, jadi ikut atau enggak. Tapi kalau nggak jadi ikut, ya pasti ikut pelayanan, pasti teman saya akan, ya boleh dibilang mungkin marah atau kecewa seperti itu ya, karena tiket kan dia udah bookingin gitu loh, seperti itu. Nah, pada malam-malamnya itu saya sempat bilang aja sama Tuhan, "Tuhan, saya mau pelayan ke Bali tapi nggak punya duit nih," gitu aja. Mhm. Pokoknya kalau besok nggak ada duit ya terpaksa lah, sorry, saya batalin. Tahu apa yang terjadi kemudian? Pagi-pagi bangun tidur, saya buka WA, cek satu-satu. Ada satu WA dari teman saya, dia ngirim uang 4 juta, Wow. 4 juta. "Ban, ini untuk pelayanan nih," padahal saya nggak bilang loh ke dia, saya mau ke pelayanan ke Oh, Bali, gitu loh. Luar biasa loh, 4 juta. luar biasa. Heeh, rupanya Tuhan mendengar keluhan saya gitu loh. Langsung saya sampai mau nangis ya, artinya mau nangis seperti itu. Terus ada juga yang aneh juga, satu hal lagi nih, saya pernah mau ganti handphone, udah nyaris mau nekat, pakai kredit card anak nyicil, nanti gimana caranya nyicil, bodo amat lah gitu loh. Sampai udah mau ke mana, ke Tokopedia segala gitu, udah mau bukan ke Tokopedia, udah mau ke ITC, sorry. Udah mau ke ITC, udah mau nekat beli pakai kartu kredit, tapi ada yang menghalangi, nanti aja nanti aja nanti aja. Terus Mmm. kemudian suatu saat saya ikut ada acara presentasi saat dari produk Siemens lah kasarnya ya. Perusahaan Siemens kan kebetulan saya electrical ya. Oke, dia ada presentasi produk, di akhir acara dia ngadain kuis, bukan kuis, door prize lah, door prize. Saya sih udah yakin kalau door prize saya seumur hidup saya nggak pernah dapat, nasib saya nggak bagus kalau di door prize. Iya, Udah sampai pesimis udah ya? sore. Iya, karena saya nggak pernah dapat kan namanya door prize itu. Iya, iya, Sampai iya. akhirnya jam setengah 4 saya ngantuk, sore kan, acara kemudian udah selesai kan, cuman pembagian door prize gitu, nama saya nggak dipanggil-panggil, seperti biasa, pasti nggak pernah dapat. Udah dong, saya live dari Zoom tersebut, ya udah saya tiduran sebentar. Ketiduran, tiba-tiba jam 5 ada teman saya, ada orang Siemens nelpon. Dia ngomongnya apa? "Ban, ini lo dapat door prize handphone nih." Saya langsung kaget loh, padahal saya memang butuh handphone pada saat itu. Seperti itu. Banyak hal-hal ajaib yang saya rasakan, Luar amat biasa. sangat. Tapi ya memang artinya gini sih, kita hidup dalam Yesus itu bukan berarti kita terus mengharapkan seperti itu, bukan. Cuman bahwa itu adalah satu tanda bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata, seperti Mhm. itu. Bahwa kita memang telah diselamatkan. Diselamatkan artinya bahwa kita diselamatkan dari dosa-dosa kita yang dulu. Untuk kita hidup baru, kita diubah, dan dosa-dosa kita telah diselamatkan karena konsep konsep keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Sekarang kalau Yes. kita tanya, apa sih tujuanmu beriman? Mmm. Gitu loh. Apa coba tujuan kita beriman? Mencari keselamatan pastinya dong. Mhm. Seperti itu. Kita beriman terhadap sesuatu, tapi kalau kita tidak tahu keselamatan kita bagaimana, juga artinya ya gimana ya, maaf maaf kata ya, ya mungkin kalau ada muslim yang mendengar mungkin, saya sih bukan tidak termasuk menyinggung ya, cuman saya cobalah kita sedikit terbuka kepikiran gitu loh. Artinya, eee, kita harus mencari kebenaran. Kebenaran itu harus ada bukti. Di mana bisa kita meyakini satu kebenaran bila kebenaran itu tidak ada bukti. Bukti itu dibuktikan dengan apa? Banyak, misalkan bukti dari kehadiran Tuhan yang nyata, yang kita rasakan, atau dari bukti-bukti sejarah yang ada, gitu. Mmm. Yang saya suka dalam kekristenan seperti ini, misalkan anggaplah kita debat sama Muslim. Muslim menganggap kitabnya benar, itu kita nggak bisa salahkan mereka. Kita pun juga akan menganggap Alkitab benar, pasti itu juga nggak bisa salahkan. Jadi saya juga ingat kata Pak Bambang Nursena, oke lah,
tutup Alkitabmu, tutup Al-Qur'anmu, kita cari sumber lain. Nah, yang saya suka dari kekristenan bahwa apa yang ada dalam kekristenan itu dapat dibuktikan tidak melalui Alkitab. Gitu loh. Dalam kitab-kitab sejarah bangsa Yahudi, itu semua tercatat. Semuanya. Bahkan orang-orang Yahudi yang agnostik, orang-orang yang anti Tuhan pun mereka mencatat semua, termasuk kejadian penyaliban Yesus, itu kan tercatat. Di mana pada saat itu tiba-tiba langit kan gelap, gulita semua, terus terjadi gempa di mana-mana. Ya. Itu ada, di catatan sejarah ada. Dan yang mencatat itu bukan cuma di Alkitab seperti itu ada. Dari situ memang bahwa itu ada, itulah yang nyata seperti itu. Artinya cobalah terbuka. Saya pun juga dulu kalau saja tidak ada wajah-wajah yang mengerikan dari para radikalis Islam itu, mungkin saya akan tetap masih Islam sampai sekarang ini. Tapi dengan adanya wajah-wajah yang menyeramkan seperti itu, ya terus terang saya agak bertanya-tanya tentang kebenaran yang sejati gitu loh. Apalagi terus terang aja banyak, ya maaf ya, saya bukan bilang banyak kesalahan ya. Artinya mungkin kalau versi mereka itu mereka agak benar, tapi kalau dalam Alkitab ternyata tidak seperti itu. Contoh misalkan kayak Isa Al-Masih seperti itu. Ya Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu beda dengan Yesus sebenarnya. Kalau kita, iya kan, seperti itu. Bolehlah orang sana, orang seberang menganggap Isa Al-Masih itu adalah Yesus, tapi itu adalah Yesus versi mereka. Tapi kalau Yesus yang tercatat dalam Alkitab, yang tercatat dalam sejarah, itu adalah beda dengan yang di Al-Quran. Apakah sejarah dapat diingkari? Itu bukti, soalnya kalau sejarah itu udah bukti hakiki gitu loh. Kan nggak mungkin diingkari, ada catatan sejarahnya kok. Dari situ terus kemudian ada juga beberapa yang misalkan kisah Abraham masuk dibakar di tungku api, itu kan setahu saya itu kan ada di kitab Daniel, dan itu bukan Nabi Ibrahim yang dibakar. Dan itu kan Abednego, Mesah dan Sadrah. Gitu loh. Terus kemudian kisah Firaun dengan Haman. Nah, Firaun ada di mana, Haman ada di mana, Firaun di zaman apa, Haman di zaman apa. Itu kan ya bagi saya itu janggal lah. Seperti itu. Terus kemudian ibunya Isa itu adalah Maryam. Maryam itu adalah sepupu wanitanya Harun. Kan di Al-Quran dibilang seperti itu. Nah, pertanyaan saya berikutnya, cobalah para muslim yang mungkin mendengar. Saya sih maklumin kalau mereka nggak tahu. Saya juga dulu pun nggak tahu karena tidak pernah mengkaji Alkitab ya. Maryam, ibunya Yesus, itu bukanlah saudara perempuannya Harun. Gitu loh. Sama sekali bukan. Satu, beda zaman. Dua, beda suku. Harun Musa adalah suku Lewi. Sementara Maryam kan Yehuda. Nah, ada mungkin yang dia pikir bahwa Maryam itu adalah Miriam, kakaknya Harun Musa, gitu loh. Jadi dianggap itu kan udah gimana ya, maaf kata ya, kok bisa satu kitab suci kok salah gitu loh. Nggak usah kitab suci, kita beli buku panduan, misalkan kita beli buku panduan untuk satu TV lah, tapi buku panduan itu salah, apa kita tetap berpegangan pada buku panduan itu? Seperti itu kan ya nggak juga. Terus belum lagi ada beberapa Nabi Khidir lah yang nggak jelas, terus kemudian yang seven sleeper segala itu kan masuk semua di Quran tuh. Seperti itu. Ya maaf kata ya, saya sih hanya mau ngomong apa adanya lah. Ya, untuk yang mau mencari kebenaran, coba deh. Menurut saya, untuk saudara-saudara Muslim yang mendengar, bukan kita mempertahankan apa yang kita imani, tapi iman itu butuh kebenaran. Kebenaran itu mesti dibuktikan gitu loh. Nggak bisa juga kita anggap kebenaran sebagai iman, tapi kita tidak membuktikan itu, nggak mungkin lah. Kalau gitu dongeng bisa kita anggap sebagai kebenaran. Dan contoh kayak misalkan Tangkuban Perahu, itu bisa dianggap kebenaran apa seperti itu? Kan itu cuma dongeng, legenda. Nanti diimani lagi yang kayak gitu kan ya nggak bisa juga lah.
seperti itu. Tapi ya saya juga nggak punya hak, artinya biarlah kita masing-masing mencoba mencari kebenaran. Kita nggak usah memaksa mereka lah. Dan kita juga jangan membenci mereka karena kita tidak pernah membenci manusianya apapun agamanya. Seperti itu. Kemudian dalam taraf kehidupan saya selanjutnya ya saya memang kadang-kadang sebagai orang Kristen juga saya merasakan justru sangat berat loh menjadi Kristen itu. Beratnya itu apa ya? Bahwa kita tolak ukurnya itu bukan ibadah. Kalau ibadah tuh kan tolak ukurnya kembali ke seberapa rajinnya kita. Gitu loh. Mau kita rajin ibadah belum tentu dalam kekristenan, karena di Kristen tuh lebih menekankan bahwa kita harus hidup baru, hidup dalam Kristus. Bila orang hidup udah dalam Kristus, itu udah pasti diubahkan. Tapi kalau kita hanya menjadikan Kristen sebagai agama, ya kita hanya anggaplah kita beragama Kristen, kita percaya Yesus, titik. Yang penting kita baca firman, kita rajin ke gereja, udah cukup. Kalau menurut saya sih ya, yang nggak seperti itu juga. Gitu. Karena kita harus hidup dalam Kristus, bukan kita harus terlahir dan beragama Kristen, bukan. Nah, hidup dalam Kristus itu apa? Ya, kita hidup baru. Yang lama kita tinggalkan, dan kita sudah jiwa yang baru. Tapi ya terus terang sebagai seorang Kristen yang hidup baru ini, justru bagi saya itu sangat berat ya, karena kita harus hidup kudus ya. Seperti itu. Nah, itu memang amat sangat berat. Seperti itu. Sulit sekali. Dan yang saya suka dari kekristenan, nah ini hal lain. Ini beda ya. Misalkan pada saat saya di agama seberang, kita tidak boleh sesuatu, misalkan anggaplah pada saat puasa ya, Ramadan. Kan banyak tuh yang menentang restoran harus tutup, pasang tirai dan sebagainya. Perempuan dijilbabin supaya kita tidak menimbulkan pikiran negatif dan apa-apa. Artinya apa? Bukan manusianya yang diproses, tapi objeknya yang ditutupin supaya si manusianya tidak terganggu oleh objeknya. Beda dengan kekristenan. Objeknya dibiarin seperti itu aja, seperti apa adanya. Tapi kitanya yang diproses oleh Tuhan. Subjeknya kita. Itulah yang sangat membedakan. Makanya di dalam kekristenan tidak ada istilah halal haram, tidak ada aturan harus berpakaian seperti itu, berpakaian ini. Bagi kita yang sudah menerima Yesus dan dalam Kristus, itu nggak ngaruh. Makanya saya juga nggak heran pada saat kalau misalkan ya kita jalan-jalan ke negara-negara non-Muslim ya, itu banyak wanita berpakaian bikini di pantai-pantai. Lah karena kita kan memang sudah gimana ya hidup dalam kitanya memang sudah diproses oleh Tuhan gitu loh. Jadi bagi kita nggak ada pikiran yang neko-neko lah seperti itu. Gitu loh. Beda dengan misalkan orang tetangga seberang kan, makanya nggak boleh pakai pakaian pakai ini karena untuk menimbulkan ini. Nah, kok objeknya sih yang ditutupin, harusnya manusianya dong yang diproses. Bener kan? Iya. Seperti iya dong. Gitu loh. Seperti itu. Terus kemudian juga masalah poligami segala, aduh itu kacau itu. Mana ada sih manusia bisa adil karena itu. Ya kasihan wanitanya juga dong. Seperti itu. Ya poligami itu ya kasarannya gimana memuaskan hasrat tapi tidak dikasih dosa lah kasarnya gitu. Banyak hal-hal yang artinya saya nggak bilang salah ya, karena bagi mereka nggak salah, cuma bagi saya nggak cocok lah dengan konsep seperti itu gitu loh. Yang seperti itu seperti itu. Dan memang dalam kekristenan itu justru dahsyat luar biasa. Artinya gini, bukan dulu aja, ya dulu ya. Saya sangat takut dengan yang namanya kematian. Sangat takut. Bukan berarti terus kita menantang kematian, artinya kita tetap berusaha dong untuk tidak mati muda atau mati konyol seperti itu. Tapi artinya kapanpun kita kalau sudah hidup dalam Kristus, mau dipanggil sekarang, besok, lusa itu nggak masalah, karena itu memang sudah kehendak dan rancangan Tuhan. Dan kita tidak usah mikirin lagi. Beda misalkan ngobrol dengan tetangga ya. Pasti akan melihat nanti dulu pahala gue udah cukup belum? Gitu loh.
Betul. Jadi kan kayak seperti ada tolak ukur ya pahala atau apa. Nah, dalam kekristenan kan sudah tidak ada lagi itu karena kita sudah diselamatkan, diselamatkan untuk hidup dalam terang dan kita juga harus jadi terang bagi manusia lain seperti itu. Banyak hal rasa sukacita, damai yang kita rasakan setelah menjadi Kristus. Dulu saya terus terang kalau menyopir itu suka marahan, artinya marahan begitu mobil kita dipotong mobil orang atau dipepet, eh, itu suka emosi memang terus terang. Meskipun apa emosi mengeluarkan kata-kata kasar. Pernah waktu itu saya awal-awal ke Kristen saya masih gitu sampai teman saya, "Lu nggak boleh gitu, lo kan udah terima Yesus," gitu digituin. Ya. Tapi ya itulah kembali lagi kadang-kadang kita memang sebagai manusia merasa amat sangat sulit lah hidup dalam Kristus. Seperti itu. Karena kita tidak dibebani dengan ibadah, tapi kita dibebani dengan, "Lo bisa nggak ngerubah diri lo?" Gitu loh. Lo apa artinya lo katanya punya Tuhan, tapi hidup lo seperti itu. Lo nggak bisa berubah. Makanya untuk itu, untuk yang teman-teman dan saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristiani menurut saya, janganlah kita menjadikan Kristen ini sebagai agama. Karena bila hanya berhenti sampai di situ, kita tidak ada ubahnya dengan yang lainnya. Kita harus bisa menjadi terang bagi orang lain. Apa jadi terangnya? Kita harus bisa memberikan damai sukacita seperti itu kepada orang lain. Seperti itu kan. Nah, itu menurut saya ya. Dan saya amat yakin memang itulah kita harus diubahkan. Dan saya pun masih berproses agar bisa seperti itu. Dan itu sangat sulit sih memang. Untuk hidup dalam Kristus itu amat sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Walaupun saya tidak pernah ditemui oleh Yesus seperti banyaknya para murtadin ya. Beberapa banyak yang mungkin kisah-kisahnya sangat sangat impresif, sangat itu karena dari yang sangat radikal ditemuin Yesus. Nah, kalau saya prosesnya nggak seperti itu, tapi proses yang terjadi dari saya ada pergumulan sendirilah. Pergumulan untuk mencari kebenaran atas beberapa pertanyaan-pertanyaan seumur hidup saya kemarin ini. Dan setelah saya terima Tuhan Yesus, pertanyaan itu udah nggak ada lagi. Udah selesai. Sudah terjawab sekarang. Apa yang jadi pertanyaan saya selama 50 tahun kemarin saat saya masih Muslim, itu sudah terjawab pada saat saya sudah menerima Yesus Kristus. Gitu. Makanya sekarang saya hidup dengan ringan, enteng, semua kita serahkan dalam tangan Tuhan saja. Kita lakukan apa yang kita bisa, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang berperkara. Seperti itu, menurut saya ya. Yes. Tuh. Ya, kurang lebih seperti itu dulu. Mungkin kalau ada tanya jawab atau gimana ya, kira-kira untuk kita sharing lah. Itu boleh. Boleh. Ya. Luar biasa ya. Jadi benar ya, hidup penuh sukacita setelah terima Tuhan Yesus ya Pak Bani ya. Iya, betul. Dan satu hal lagi, memang di Alkitab itu tidak ada yang kontradiksi ya. Tidak ada yang kontradiksi, artinya beda dengan ya di Quran ada beberapa kontradiksi kan, misalkan dia bilang haram makan babi, tapi di lain sisi ada bilang bahwa itu nggak haram kecuali kalau dipotong tidak dengan atas nama Allah, SWT itu baru haram. Satu. Terus Yesus katanya diangkat, dimatikan, tapi di lain sisi diserupakan. Nggak ada yang kontradiksi seperti itu gitu loh. Kalaupun ada mungkin kontradiksi, mungkin gini, ada banyak orang ya mungkin kalau misalkan untuk menyerang kekristenan ya, karena dia tidak membaca secara utuh gitu loh, sehingga dia dianggap kontradiksi. Padahal kalau kita baca secara lengkap, Alkitab itu seperti bercerita kehidupan manusia dari awal, dari Adam sampai saat ini sekarang. Jadi pada saat itu ya tentu kalau kita tidak mempelajari secara detail, kita akan menganggap kontradiksi. Gitu. Tapi kalau kita baca runut semuanya, kita akan tahu bahwa itu adalah runtutan cerita, tidak bertentangan. Itu terjadi dulu dan ini sekarang, dan itu tidak ada koneksinya.
seperti itu. Nggak ada hubungannya gitu loh. Artinya nggak ada hubungannya, ya itu kan cerita pada saat proses-proses awal Tuhan membentuk manusia seperti itu loh. Ya Tuhan ingin manusia seperti apa, dia bentuk, dia proses itu kan semua lengkap ada di perjanjian lama. Sehingga pada saat itu awal saya juga sempat bingung, kok nih Tuhan kejam juga ya seperti ini. Gitu loh. Awal saya seperti itu loh. Pada saat awal baca perjanjian lama, oh ini kok kejam juga nih gini-gini. Tapi setelah saya pelan, saya baca, oh saya baru nangkap. Oh iya gitu loh. Wah Iya. itu bukan, ya Tuhan bukan kejam itu, tapi pada saat itu Tuhan memproses manusia sama seperti misalkan kita orang tua memproses anak. Gitu. Pada saat anak kita melenceng dari karena kita inginkan, pada saat awalnya kan kita juga keras seperti itu. Tapi bukan berarti kita terus menyuruh keras seperti itu ya, enggak. Pada saatnya juga kan lemah lembut. Iya. Seperti itu, iya kan? Seperti itu. Jauh lah. Bagi saya sangat setuju tuh bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Karena bila Tuhan menciptakan agama, yang ada adalah kita akan saling berperang membela agama yang kita yakini masing-masing. Yang tidak mempercayai itu dianggap kafir. Karena Tuhan menciptakan agama ini. Kok nggak mau terima agama ini adalah ciptaan Tuhan, jadi lo tuh kafir gitu loh. Itu kan yang ada seperti itu. Dalam kekristenan itu jelas. Dalam Alkitab tidak ada satu kalimat pun, satu ayat pun yang menyebutkan bahwa Tuhan menciptakan agama apa. Untuk Abraham menciptakan agama apa, Daud menciptakan agama apa, kan enggak. Tuhan aja mengajarkan dan memproses manusia agar mengenal Tuhannya dan agar manusia bisa hidup di kudus dan diselamatkan. Seperti itu. Itu sih. Baik, Pak Bane, ya. kita ada yang angkat tangan nih, rasanya ada yang mau tanya nih. Ya, boleh. Pak Panda namanya. Silakan, Bro Panda. Ya, Bro Panda. Ya, mohon shalom Pak. Salam kenal Pak. Salam Pak Panda. Shalom ya, Pak. Iya. Welcome to Kristen ya Pak ya. Oh iya, sangat bahagia saya menjadi Enggak Pak. Kristen. Kesaksian Pak mirip kayak itu Walid Solbat Pak. Walid Solbat itu dari dia bersaksi di Palestina dia. Nah waktu itu perang 1948. Pernah dengar nggak Pak? Pernah. Walid Solbat kalau nggak salah satu pendiri Hamas ya? Bukan, Walid Solbat. Oh iya betul. Bukan, dia orang yang tahun 1948 dia Bapak itu di YouTube ada dia Walid Solbat. Dia membongkar mengenai Islam itu dari 2007. Iya. Ntar saya share di chat ya Pak ya, dia punya ininya ya Pak ya. Nah, boleh. dia itu gini Pak. Jadi waktu itu kan tahun 1967. 1967 itu kan semua negara, 10 negara Islam kan gabungan nyerang Israel tuh Pak. Oh iya, betul. Nah, pada saat itu dia di Palestina, dia masih kecil. Dia pikir, kan yang Bapak bilang tadi, satu orang percaya bisa mengalahkan 10. Betul. Nah, di situ dia udah 10 negara itu dia udah tenang Pak. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, 6 hari. Hari ketujuhnya dia kaget Pak. Kok itu bendera Israel? Nah, di situ dia kaget. Ya. Gitu. Nah, di situ kenapa semuanya jadi bendera Israel? Nah, itu dia baru pikir, wah ini agama gua nggak bener nih, Tuhan gua nggak bener. Di situ Pak. Ntar saya share linknya Pak. Boleh. Iya, dia seperti itu. Dia dari Palestina asli dia. Akhirnya dia dari situ, dia kecewa, dia tinggalin tuh Palestina kan hancur waktu itu di kotanya dia ya. Dia tinggal, akhirnya dia ke Amerika gitu. Nah di situ dia kecewa. Soalnya kan yang Bapak tadi bilang kan 1 banding 10, yang satu menang. Nyatanya 10-1, yang satunya yang menang Israel. Gitu Pak. Nah, di situ dia jadi kecewa banget. Dia kan udah pastilah. Jadi seperti yang di framing dari kecil juga ya, dari Islam dari kecil kan biasa di framingnya beginilah, begitulah, begitu kan. Nah, itu.
Akhirnya dia melihat Betul. seperti itu aja sih Pak. Saya cuma mau nanya itu aja Pak. Cuman ya welcome to Jesus Son. Ya, haleluya. Ya, tapi memang sih sebenarnya nggak mudah sih memang. Artinya kita seperti dikasih selubung lah, ditutupin selubung, kita imani saja. Karena kalau kita tidak imani kita akan kafir, dan kafir itu adalah tidak bisa di saatnya akan pasti masuk neraka. Itu yang membuat orang Islam takut mencari kebenaran sebenarnya. Tapi bagi saya sekarang ginilah, ini kita masih hidup ya. Sekarang anggaplah kalau kita udah mati tiba-tiba, lah yang kita imani ternyata bukan dia gitu loh. Mau ngapain coba kalau udah mati? Iya sih. Iya kan? Dan coba deh, kesaksian itu banyak Muslim yang benar-benar ditemuin Yesus loh. Seperti itu. Dan penggambaran mereka rata-rata hampir bukan hampir semua sama Yesus seperti apa. Gitu loh. Ciri-cirinya seperti apa. Bahkan mungkin ada yang kenal yang namanya, ini YouTuber juga ya, Lucy Daiva, tahu kan? Nah itu dia malah dibawa sampai ke padang mahsyar itu dia. Padang mahsyar itu kalau dalam Islam itu masa penantian sebelum diadili. Gitu loh pada dalam Islam. Banyak. Terus ini ada salah satu juga temennya Lucy, saya namanya siapa, saya gak Lucy, temen Lucy Daiva. Dia dibawa malaikat ke atas. Ini saya cerita kesaksian dia. Dibawa ke atas, dibawa ke malaikat, dia ngelihat Yesus sedang meeting dengan nabi-nabi lainnya. Nah teman-teman saya itu juga, temannya Lucy nanya, junjunan saya mana? Kok nggak ada? Katanya. Malaikat hanya tersenyum, tidak menjawab. Semuanya di situ ada Adam, ada Ibrahim, ada Musa, ada Nuh. Cuman junjunan kita kok nggak ada, kata malaikat tersebut tidak menjawab. Itu banyaklah kesaksian-kesaksian yang seperti itu. Terus ada juga, saya pernah lihat di salah satu YouTube kesaksian Muslim juga dibawa ke sana. Dia nggak pernah baca kitab Wahyu, tapi ciri-ciri surga, penjaga berapa itu semua seperti apa yang ada di kitab Wahyu gitu. Seperti itu. Iya. Seperti itu. Jadi terus ada juga kan Muslim ingin tahu Tuhan yang sesungguhnya, dia sholat tahajud, dia minta tolong Tuhan, mampakkan dirimu siapakah engkau yang sebenarnya. Yang muncul yang ada Yesus kan. Itu banyak kesaksian kayak gitu tuh. Iya. Terus yang Khmer Merah juga begitu Pak, yang dekat Khmer Merah di mana tuh? Myanmar ya? Iya. Vietnam. Nah, iya, itu juga begitu, namanya siapa ya? Dia dipanggil Spider kalau nggak salah namanya. Oh iya, tadi kan saya cerita tentang saya baca Alkitab tuh ya. Yang halaman 27 langsung loncat ke 30 tuh. Nah, sebelum itu saya ragu mana yang harus saya ikuti. Saya taruh Al-Quran, saya taruh Alkitab. Saya minta petunjuk dari keduanya. Tolong kasih petunjuk di Al-Quran ataupun di Alkitab. Itu saya ngomong. Dalam hati, saya minta sama Tuhan, beri saya petunjuk. Mana yang harus saya ikuti, Al-Quran atau Alkitab. Sehari nggak ada petunjuk. 2 hari nggak ada petunjuk. 3 hari nggak ada petunjuk. Nah, petunjuknya pada saat saya baca Alkitab itu. Dari halaman 27 langsung ke 29. Gitu loh. Itu yang saya jadi, rupanya ngasih petunjuknya di sini Tuhan, gitu loh. Begitu loh. Jadi memang gini aja untuk para muslim ya. Posisikan kita dalam posisi 0, 0, tidak Islam, tidak Kristen. Langsung berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk. Gitu loh. Pasti minta petunjuk. Begitu sudah dikasih petunjuk, jangan pernah ragu lagi. Karena kalau sudah meninggal, udah nggak ada lagi cerita lagi. Dan maaf kata, dalam kepikiran nggak ada tuh masuk neraka, terus nanti ditimbang, dosanya sekian, setelah sesuai dengan dosanya ditebus di neraka, diangkat, masukin surga, nggak ada. Kalau udah masuk neraka, kekal di sana. Bukan seperti itu kan, jadi nggak ada cerita lagi kan. Kita mau hidup kekal di surga atau hidup kekal di neraka, itu aja.
Enggak, kalau kita main di titik nol ya seperti kita ambil dari dukun. Dukun yang dukun sihir waktu zaman Muhammad, dia kan titik nol. Dia nggak pro Kristus, dia nggak pro ini. Dia ambil titik nol. Bener gak sih LSWT berkuasa? Nyatanya tembus. Nah terusnya, lu suruh si dukun ngaku dia jadi nabi, ya si dukun mana mau. Ilmunya dia aja bisa tembus. Nah itu titik di situ. Gampangnya. Nah, terus itu saya juga baru mengenai nama hilal. Aku rasa orang-orang WA emang pada canggih-canggih semua nih. Udah tahu siapakah hilal itu jadi acuan. Nah, hilal kan hilal ya. Kenapa jadi acuannya hilal terus? Saya baru tahu tuh 1-2 bulan lalu hilal itu apa. Hilal itu adalah nama aslinya Lucifer tuh siapa? Gitu loh. Hilal bin Sahar kan. Nah, Hilal bin Sahar itu lambangnya apa? Bulan sabit. Seperti itu. Iya kan? Dan saya bingung, kok patokannya ke hilal melulu gitu. Patokannya ke Tuhan atau buat saya. Pak Bane ini tahu dari Christian Prince, bukan? Oh, bukan. Hilal bin Sahar bukan. Saya dari ada kakak kelas SMA saya, dia gembala sidang di salah satu gereja lah. Gitu loh. Dia jelasin tentang siapa itu Hilal bin Sahar. Setelah itu saya cek juga. Saya cek di sumber-sumber yang lain. Dan anehnya juga kalau saya pikir ya, saya tahu bahwa Islam seperti ini, bahwa banyak ajaran-ajaran yang tidak masuk akal, melawan hati nurani, dan lain itu justru dari sumber-sumber Islam sendiri loh. Misalkan dari Sirah Nabawiyah dan dari hadis-hadis, seperti itu. Dari situ, kok jadi kayak begini ya? Gitu. Jadi apa ya? Seperti itulah Pak Panda. Ya. Pak Bane, ditunggu sebentar ya Pak. Ini live kita malam ini itu diikuti juga dengan channel-channel lain ya Pak. Antaranya adalah WAFM Apologetics, ada WAFM Saat Teduh, ada channel Al-Hayat Indonesia, ada channel Sang Penggugat, ada channel KH Lidara Raiwawa, diikuti juga oleh channel Anachronism, Liglo Apologetic, ada channel Fadilah Hafiz, Ferdinand Wardana, channel Benedictus Ictus, ada juga channel Good is the Lord, channel Buah Sulung, channel Malikil Amalak, lalu ada juga Tentara Kristus, channel Warane, dan channel King of the Jews Network. Wah, luar biasa. Semua bareng nih Pak, menyiarkan langsung ke Pak Bane Birowo. Oke, satu pertanyaan saya Pak. Sebelum pertanyaan, saya biasa di dalam kesaksian ini saya selalu memberikan satu ayat dari Alkitab Pak untuk narasumber. Untuk Pak Bane saya kasih Galatia 6 ayat 7 Pak. Saya bacakan ya Pak. Ya, silakan. Jangan sesat ya, ini buat yang lainnya ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Haleluya. Jadi betul ya Pak, selamat datang ke keluarga Kristus. Iya, terima kasih. Baik, ya. Pak Bane, Bapak sudah berkeluarga Pak? Belum sih sebenarnya. Oh belum, oke, baik. Nah ini seperti halnya kesaksian-kesaksian murtadin lainnya Pak. Biasanya begitu tahu pindah agama, ya terjadi intimidasi, kekerasan dari keluarga atau apa gitu. Ini dialami oleh Pak Bane sendiri nggak? Puji Tuhan sih enggak sih, karena keluarga saya ya. Keluarga yang moderator. Sebenarnya saya juga punya sahabat juga orang NU, nggak masalah sih, padahal dia orang NU loh. Bukan orang NU biasa, dia orang pengurus Dewan NU Jakarta. Puji Tuhan. Nggak masalah, gitu loh. Ya, ini ada ada 2 orang lagi nih Pak, angkat tangan Pak Bane. Ada Ibu Mariam, silakan Bu Mariam. Ya, benar yang dikatakan oleh Pak Bane tadi. Yang mengatakan ke Muslim, buat Muslim, lepaskan Islammu, lepaskan Kristen, pokoknya kita mencari Tuhan yang sebenarnya, yang sejati, itu yang saya lakukan dulu.
Ya, itu yang saya Oh, lakukan dulu ketika saya terkaget-kaget ketika ada seorang Kristen yang bilang bahwa musuh utama orang Kristen itu bukan manusia, tapi setan. Nah, kita kan sering tuh orang Islam ya mendengar di masjid ceramah-ceramah musuh utama orang Islam itu adalah setan. Nah, kok bisa dua hal sama? Mana yang benar? Oh, iya, kalau musuh utamanya orang Kristen itu adalah setan, berarti Kristen agama yang benar dong. Ah, enggak, ah. Nanti aku musyrik lagi gitu kan. Biasalah kita takut ya. Terus iya, saya mau nanya sama orang Kristen itu, tapi saya malu kan. Malu, gengsi oh, gitu ya. Akhirnya saya duduk di lantai, saya berdoanya gini, Tuhan aku bingung nih, aku minta petunjuk dari Tuhan, tapi satu hal, aku mau Tuhan tahu bahwa aku hanya mau menyembah Tuhan yang menciptakan langit bumi ini. Aku hanya mau iya, menyembah Tuhan yang menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Aku hanya mau menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Isa dan Yakub. Itulah Tuhan yang aku sembah. Nah, sejak itu apa ya, saya mulai agak tenang walaupun galau banget. Saya kepengen tahu, kepengen nanya. Terus saya iya, konsultasi dengan teman Islam, saya malah dibilang, "Kamu jangan apa namanya, kamu hati-hati sama orang Kristen. Orang Kristen iya, kan benar, sukanya ini nanti mengkristenkan iya, orang, memurtadkan gitu." Tapi saya nggak puas. Saya pikir, itu bukan itu jawaban yang aku butuhkan. Jadi se ketika kita bertanya, ketika kita haus, ketika kita lapar akan kebenaran, kita tulus bertanya ya, kita jujur bertanya kepada Tuhan, bukan bertanya untuk untuk interogasi, bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi kita benar-benar gitu mencari demi keselamatan kekal kita ya kan, hidup kita bukan hanya untuk hari ini, tetapi benar, keselamatan kekal itu yang kita harus kejar, kita cari. Nah, dan sejak saat itu saya merasa saya membaca Alkitab, saya membaca buku-buku Kristen dan akhirnya semakin saya baca semua buku-buku Kristen kok bicaranya orang sakit disembuhkan, orang-orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang punya masalah itu selalu ada jawaban. Hal-hal seperti itu kan kita nggak dapatkan di Islam ya. Kita sakit siapa yang mau doakan? Mana ada Ustadz datang biasanya Ustadz datang ke kita itu kan ketika kita udah sekarat gitu ya, didatangin, diundang orang-orang untuk ngaji Yasin gitu kan ya. Nah, kalau di Kristen orang ini sembuh. Dan satu hal yang jelas dalam Islam selama saya jadi Islam tuh nggak pernah mendengar yang namanya mujizat, nggak pernah ketemu dengan orang yang disembuhkan karena mujizat oleh ustadz atau orang apa. Makanya orang Islam itu kan selalu datangnya ke dukun kan ya, datang ke iya, dukun, ke betul, orang Tuhan, betul, kayak gitu. Jadi betul, buat teman-teman Islam carilah ya, jujurlah ya kalau mau apa namanya, bertanyalah langsung kepada Tuhan sang semesta alam ini, pencipta alam semesta ini. Jangan bertanya kepada Allah SWT, jangan bertanya kepada Yesus, tapi bertanyalah kepada siapa sih Tuhan yang sebenarnya, itu yang harus kalian cari. Ya, itu dari saya. Makasih. ya. Oke, Ya. ini saya tambahin sendiri. Oke, karena gini, dulu jujur aja pada saat saya masih identitas Islam, saya takut loh sama setan, sama makhluk halus itu saya takut. Dulu saya punya pikiran, mendingan ketemu maling atau rampok daripada ketemu setan. Kalau maling rampok bisa kita lawan, setan mau dilawan gimana? Pakai pisau kagak tembus. Nah, tapi Iya. kebetulan sekarang saya bener loh, seumur hidup saya tidak pernah diganggu sama makhluk halus, tidak pernah. Cuman pada saat saya baru terima Yesus, satu kali saya digoda. Jadi cerita gini, saya nggak bisa tidur nih sampai jam 3 malam. Oke, kamar saya kan di atas. Tiba-tiba sekitar jam 3, kok saya dengar suara perempuan di bawah nangis. Tapi nangisnya bukan nangis apa ya, kayak kalau nangis kayak orang kesurupan lah nangisnya. Seperti itu. Itu real tuh. Jelas karena saya belum tidur. Bukan mimpi, saya belum tidur. Nggak bisa tidur lah jam 3. Waduh, ini apa nih kok cewek? Saya pikir nih apa ini pembantu saya gitu ya. Suaranya nggak kayak gitu. Saya cuma dalam hati loh, dalam nama Tuhan Yesus seperti gitu ya. Sambil saya buka pintu kamar atas, pelan-pelan mau lihat bawah, tiba-tiba hilang tuh suara. Hilang. Hilang. Terus bapak saya juga pernah kamarnya dilewatin perempuan muda katanya, baju merah.
Terus sekarang saya tanya, udah ada lagi? Nggak pernah ada lagi. Terus saya ada pikir kayaknya cewek makhluk halus itu tuh yang goda saya waktu itu. Saya cukup bilang, jalan Tuhan Yesus. Dalam Yesus Nah, terus Kristus. saya juga punya teman rekan kantor, salah satu rekan partner kerja kantor dulu lah. Dia seorang Kristennya, ada lucu juga nih. Ada tetangganya kesurupan. Datanglah 2 kiai ya. Enggak sembuh, tetap kesurupan. Nah, teman saya itu orang Kristen, dia datengin, dia cuman bisikin ke kupingnya dalam nama Tuhan Yesus itu. Sembuh itu orang. Si kiai itu, puji Tuhan. si kiai itu nanya ke teman saya, baca apa sih Pak gini-gini? Dia bilang, enggak, saya cuma bilang dalam nama Tuhan Yesus. Ngoyor tuh 2 kiai. Seperti itu. Tapi memang semenjak saya ikut Yesus, artinya gini, bukan berarti terus orang Kristen terus tidak bisa diganggu setan, bisa. Tapi kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita hidup dalam Kristus, kita sudah diubah, tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang jauh lebih kuat daripada Roh Kudus yang di dalam kita. Itu harus kita yakinin. Ya, seperti itu. Nah, orang Kristen seperti itulah yang tidak akan pernah bisa diganggu oleh roh-roh kegelapan. Seperti itu. Baik. Pak Bane, ada lagi 2 orang yang angkat tangan nih, mau bertanya. Ya, boleh. Pak Panda, silakan Pak Panda. Enggak, Pak. Itu saya cuma mau ngomong. Itu yang saya udah chat ke Bapak itu yang mengenai Walid Solbat. Oh, itu ya. Dia yang orang itu, Pak. Di chat ya? Iya, di chat, Pak. Di chat. Di chat yang mana nih, Pak? Di chat private juga ada sih, Pak, yang warna merah aja, yang ada saya, Pak, yang mengenai HTTP. Ini saya chat ulang nih, Pak. Ya, boleh. Di chat Zoom ya, Pak? Chat Zoom. Iya, chat Zoom, Mbak. Oh iya. HTTP itu ya? Ya, betul, Bapak, betul. Nah itu dia menjelaskan mengenai waktu pertama kali. Nah Bapak, kalau misalnya Bapak mahir Inggris, dia kan Inggris tuh. Nah itu dia banyak bongkar. Dia ada berapa seri dia. Coba nanti saya ikutin deh. Itu. Ya udah itu aja sih Pak. Oke. Baik. Oke, masih Pak Panda. Ya, ini ada rekan kita Muslim ya Pak. Namanya Pak Ikhwan. Ya. Ada juga dia mau tanya sesuatu kali ke Pak Bane. Oke, boleh. Silakan Pak Ikhwan, dibuka mic-nya. Ya, terima kasih host. Ya, sama-sama. Baik ya Pak. Pak siapa ini tadi? Saya lupa. Pak Bane. Ya. Pak Bani. Halo. Tadi sudah menunjukkan juga ya kesaksian Pak Bani menjadi seorang Kristen saat ini sejak beberapa peristiwa itu. Apakah Pak Bani ini menjadi Kristen ini apakah bertemu dengan Yesus atau seperti apa? Tadi saya kurang lengkap mendengarkannya. Enggak, Pak Ikhwan. Saya bukan bertemu Yesus, bukan. Tapi karena saya pergolakan pribadi aja, ada perasaan yang ada dalam diri saya bahwa saya ingin pergumulan lah untuk mencari satu kebenaran. Kebenaran artinya tuh siapa sih Tuhan saya yang sebenarnya, seperti itu loh. Itu aja sih. Dan saya minta bukti langsung. Saya nggak minta sama orang. Itu maksudnya aja. Buktinya seperti apa yang didapat oleh Pak Beni? Ya itu tadi saya taruh Al-Quran, saya taruh Alkitab. Saya dikasih petunjuk di Alkitab. Gitu loh. Seperti itu. Kalau udah dikasih petunjuk sama Tuhan langsung, ya nggak mungkin lah saya berani nolak. Gitu. Jadi makanya kalau saya udah pertengahan 50-an lah. Gitu. Udah 50-an ya. Artinya gini sih, kalau ingin mencari kebenaran, jangan tanya orang Kristen, jangan tanya orang Islam, tanya ke orang Tuhan langsung aja.
Simple dah. Karena kalau tanya ke orang Kristen, tanya ke orang Islam, yang ada apa? Perdebatan. Begitu. Perdebatan itu tidak akan membuahkan apa-apa kecuali ya saling berdebat kusir gitu, karena menganggap bahwa ininya yang benar, ini yang benar gitu, yang itu salah. Buang semuanya, minta ke Tuhan langsung. Kita lihat apa petunjuk dari Tuhan. Itu aja udah. Tapi Pak Kalau saya sih Bene, juga. ya kalau ya Ya. terkait tadi yang hilal tadi, yang dikatakan Pak tadi bahwa itu nama apa tadi? Lucifer, Hilal bin Sehar. Hilal bin Sehar. Itu nama aslinya Lucifer. Berarti Hilal bin Sehar punya keturunan, itu punya keturunan. Setahu saya sih enggak ya. Kan Hilal bin Sehar, berarti Sehar bapaknya. Ben, bukan bin, Ben. Bin Sehar. Ya, tapi kan hilal yang dimaksud itu, yang menurut saya, bukan menurut saya, itu adalah permulaan bulan ketika penghitungan memasuki Ramadan. Iya, betul. Ya, di Islam seperti itu. Ya, hilal itu disebut permulaan bulan karena penghitungan waktunya kan di Islam itu berdasarkan bulan. Tapi ya, salah juga Pak, Muhammadiyah nggak seperti itu loh. Muhammadiyah juga sama, tetapi dia nggak ngeliat hilal. Dia melihat, tapi sistemnya begini, ketika di satu daerah sudah melihat hilal, maka Muhammadiyah menganggap bahwa hilal itu sudah ada. Ya, kalau kita di Indonesia, kita melihat hilal di tempat kita. Oke. Tapi kalau Muhammadiyah, ya kalau di Saudi sudah melaksanakan, sudah ada hilal, berarti itu termasuk sudah diketahui. Itu Muhammadiyah. Kalau gitu, beda apa juga tadi ya? Beda itunya Pak ya, beda apa konsepnya aja ya. Artinya antara pengertian melihat hilal di Muhammadiyah dengan yang di Indonesia dalam penentuan Ramadan. Ya, misalnya Pak Bene berada di Jakarta. Ya. Tiba-tiba saudara dari Bandung mengatakan bahwa Bandung sudah ada hilal. Maka Pak Bene mengetahuinya sudah ikuti itu. Itu yang Tapi kalau selain Muhammadiyah, dia berada di Jakarta, maka wilayah Jakartanya yang harus dia lihat. Kalau belum terlihat, berarti belum memasuki bulan baru Ramadan. Iya. Seperti itu, atau bulan. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya. Itu aja. Ya, saya sampaikan terakhir Pak Bene. Iya, Pak. Hanya mengomentari saja terkait dengan ketika Al-Quran disandingkan dengan kitab yang lain, maka itu sudah menunjukkan keraguan. Artinya keraguan terhadap wahyu Allah, maka tentu ibarat seperti yang terjadi pada Pak Bene. Ya. Jadi itu aja Pak Bene. Silakan Ya, kalau ada pertanyaan? Nggak apa-apa. Ya, kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Kalau masih ada pertanyaan juga, oke. Ya, makasih, Bos. Ya, mari. Silakan Pak Sang Pugat, ya. Yo, waduh, akhirnya. Ya. Shalom Pak. Shalom Pak Sang Penggugat. Ya gini ya. Nickname keren Sang Penggugat. Iya, serem ya Pak ya. Serem. Saya juga mau menggugat sini yang baru aja turun takhta tuh DKI. Nggak usah dia. Oke, lanjut. Dia cuma kecewa kecil Pak kalau saya bilang. Yang penting itu bukan yang itu, tapi yang satu lagi itu. Iya benar. Busuk dalam kubur, tapi membuat jutaan manusia tersesat. Miliaran malah. Oh iya, itu gila. Iya. Mengenai tanggapan hilal itu ya tadi ya. Itu kan kalau dalam bahasa Ibrani
Ya itu di Yesaya 14:12 yang saya ingat itu ya. Dan memang betul itu memang keterlibatan agama Islam itu ya di situ memang. Ya, tanpa mereka sadari, ya itulah lambang bulan sabit itulah coba suruh mereka tanyain. Apa artinya bulan sabit yang di atas masjid itu? Nggak tahu, karena memang dari zaman Nabi Muhammad nggak ada, gitu loh. Sebenarnya lambang bulan sabit itu sebelum Islam juga ada, kayak apa? Iya. Beberapa, iya kan? Betul. Di agama Islam ini ya cuma sekedar menggabungkan agama-agama pagan kiri kanan depan belakangnya Muhammad aja digabung jadi satu. Gitu Pak, kalau menurut saya. Tapi ya itu bukan urusan saya deh. Ya kalau saya sekarang, sih intinya ya biarlah kita masing-masing mencari kebenaran, nanti itu aja. Dan kalau untuk mencari kebenaran seperti saya bilang, jangan tanya orang Kristen, jangan tanya orang Islam, tanya ke Tuhan langsung. Gitu loh. Asal siap-siap aja nanti Tuhan mana yang akan nongol, itu aja sih. Iya. Cuma gini Pak. Maaf yang orang-orang sebelah Pak ya. Jangan harap Pak kalau kita bilang jangan usah nanya ke Islam, usah nanya ke Kristen, nggak usah. Mereka nggak bakal begitu Pak, nggak bakalan. Di satu-satu mereka pakai akal sehat, udah selesai Pak, langsung murtad. Gitu aja. Sebenarnya sih intinya kalau bagi saya sih gini ya, kalau untuk saya pribadi ya, sejauh bukan Islam radikal itu fine-fine aja ya. Karena banyak sahabat-sahabat saya juga itu orang-orang Islam baik loh. Baik, tapi yang jadi masalah ini ancaman dari para radikalisme itu. Sekarang ini apalagi di Indonesia ya, itu sekarang ini makin kelihatan. Dan itu artinya gini, sebenarnya itulah musuh bersama kita sebagai bangsa Indonesia ya. Seperti itu. Nah masalah keselamatan ya itu lagi. Kita tidak bisa memaksa dia juga sih, biarin aja. Nanti kan begitu pada saat hari kematian baru Tuhan siapa yang sesungguhnya ada itu baru kita tahu nanti setelah kematian. Itu aja. Dan pada saat kita udah mati dan kita tahu bahwa Tuhan siapa yang sebenarnya ada, itu udah telat. Seperti itu, udah telat. Itu aja sih. Kalau menurut saya. Halo? Oke. Ada lagi? Pak Sang Penggugat? Cukup? Cukup ya. Ada satu perempuan nih, Ibu Dewi Bulan, Pak Bani mau bertanya. Silakan Bu Dewi. Teman-teman, tolong ya jangan menyinggung nama-nama bulan sabit, bulan bintang, atau bulan apapun. Saya tersinggung. Itu nama saya dibawa-bawa itu. Dewi Bulan. Dewi Bulan. Bercanda Pak, bercanda. Dijelasin lagi dong Pak mengenai yang Hilal bin apa itu? Hilal bin Sehar. Bin Sehar. Itu kan katanya tertuju kepada bulan sabit. Saya pernah baca itu bukunya Rising of the Moon. Cuma karena bacanya lagi dalam berduka jadi lupa isinya. Dan itu memang ada kaitannya memang bulan sabit dengan simbol dari Lucifer. Kalau misalnya kalau Bapak bisa jelaskan kembali itu luar biasa. Jadi pada saya mesti baca bukunya lagi Pak. Pusing saya. Iya. Ya, itu yang menarik tuh. Saya baca cuma nggak pernah ngeh gitu loh, maksudnya nggak ngeh ke situ gitu. Monggo silakan Pak Bani. Kalau yang sesingkat yang saya ngerti ya, arti Hilal bin Sehar tadi benar dengan Pak siapa Ikhwan ya. Bento Arya Putra itu benar memang istilahnya dia penamaannya anak putra Fajar gitu loh. Dan dia adalah memang nama aslinya Lucifer tuh Hilal bin Sehar. Cuma untuk lebih detailnya lagi saya mungkin belum mempelajari ke arah sana ya. Mungkin yang rekan-rekan BAFM pasti banyak yang udah lebih tahu daripada saya banget itu. Cuman yang pasti Hilal bin Sehar emang lambangnya kan bulan sabit seperti itu. Mungkin Sang Penggugat tadi bisa jelasin. Kalau di apa namanya di English, memang kita tahu the son of the morning itu Lucifer, the son of the morning. Ya? Iya.
Iya, the son of the morning. Morning ya, bukan morning ya, morning. Morning, enggak morning. Iya, the son of the morning. Iya, the son Putra of the morning Fajar. itu. Putra Fajar ada di Efesus. Putra Fajar itu memang ya kalau Indonesianya kan Putra Fajar, saya juga baru tahu kalau Putra Fajar itunya artinya the son of the morning. Ya, maklum saya masih belajar Indonesia lagi kan. Iya. Itu saya baru tahu the son of the morning itu memang panggilan Elohim untuk Lucifer. You the son of the morning. Gitu. Ya. Dan setahu saya ini Lucifer itu sendiri Lucifer itu sendiri salah satu awalnya itu kalau nggak salah itu dia malaikat sendiri ya. Iya, dia adalah benar. pemimpin worship. Pemimpin musik lah. Worship. Worship leader lah para malaikat. Iya, betul. Sebelum dia memiliki kesombongan, betul. Apa namanya, merasa dia yang lebih cantik lah. Betul. Ya, padahal dia awalnya malaikat itu. Karena kan di Yesaya juga, Azaya juga dikatakan, I will be like the Most High. I will be sit in the congregation. I will. Jadi dia 5 will yang dia ingin seperti Elohim. Makanya waktu dia menggoda Hawa, itu kan godaannya, you will be like the Most High. You will be like God, ya kan? Iya. Iya sih. Sebenarnya itu menawarkan kau akan jadi sama seperti aku. Gitu. Ngeri ya. Hanya memang Lucifer ini atau iblis ini kan pandai dia mempermainkan kata-kata kan? Iya. Karena itu banyak yang terjebak dengan kata-katanya. Nah, itulah banyaknya ajaran-ajaran Kristen sesat karena permainan kata-kata. Iya. Yang kelihatannya indah, baik, tapi ujung-ujungnya adalah kematian ya, destruction. Itu kira-kira. Nah, ini saya tertarik sama Yesaya 29 ayat 12-13 ya. Yesaya 29 ayat 12-13. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya 29 ayat 12-13. Gitu luar loh. Biasa yang dibilang bacalah ini padahal kau tidak bisa baca. Nah, itu sounds familiar nggak, Pak? Ya. Sounds familiar ya, sangat tidak asing ya kata-kata itu lah, ya kata-kata itu ya. Iya, betul. Nah, ini juga lucu, bukan lucu, tertarik. Yeremia 23:21. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Terus kemudian Matius 24 ayat 25-26. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Beberapa nubuat itu sih memang ya saya nggak bisa bilang itu cara kemana seperti itu. Karena memang dalam Alkitab Alkitab itu menceritakan apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Akan terjadi, iya. Dan pasti digenapi. Nah, pasti digenapi, ya, itu betul. Dan ada yang sudah tergenapi. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada cerita bahwa kejadian dulu terus baru Tuhan berfirman. Kalau di Alkitab nggak seperti itu. Iya benar, kalau di tetangga kejadian dulu baru Allah berfirman ya. Sebagian sih seperti itu. Pak, sebagian Pak, semuanya.
antara yang tersinggung. Nih teman-teman nih, Halal Ben Sahar nih. Wah, Artinya the Lord of the Crescent Moon. Tuhan dari bulan sabit. Bilang sabit, bintang sabit. Ini kapan-kapan dibahas dong. Nah, PR deh. Gimana nih artinya Tuhan dari bulan sabit? Hai. Tolong ini kapan-kapan dibahas dong ya. Bro Bray. Berarti ntar saya ganti nama dulu ya. Aku mau nambahin boleh? Boleh. Kalau boleh Bu Dewi udah selesai, Bu Dewi. Bintang Kejora. Jangan bulan sabit dong, bulan penuh. Iya kan Dewi bulan, terganti dulu jadi bintang Kejora. Kalau aku datang bulan. Aku udah nggak datang bulan. Periode dong. Bu Dewi bisa udahan biar diganti ke Barefoot. Ya udah. Bre, bulan sabit. Iya, lambangnya memang bulan sabit tuh Halal Ben Sahar. Iya. Aku pernah dengar cerita ini dari Christian Prince. Waktu itu kan pernah ngomong sama Bu Sophie. Pernah membahas deh soal ini. Ya, itu kapan-kapan dibahas. Sang penggugat gimana mau bahas nggak? Bahas aku nambahin dikit, Re. Boleh. Ya. Buat yang Islam. Ya, kami yang dari Islam menjadi Kristen. Kita jadi bisa membedakan Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang sekarang ini di dalam Kristus. Apa bedanya? Dulu ketika Islam sholat, ya, setelah sholat ngaji berlembar-lembar, baca surat Al-Baqarah, Al-Waqiah, surat Yusuf, surat panjang-panjang, ya, panjang-panjang dibaca, sholat tahajud, berapa rakaat, wirid berapa ratus, ini menghitungnya di jari-jari, di tasbih. Tetapi satu nggak pernah kita alami, yaitu ya Pak Bani ya, nggak pernah mengalami Allah yang hadir ketika kita berdoa. Ya, ketika kita menjadi Kristen, Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup, Tuhan itu hadir dalam diri kita, Dia hadir, Dia nyata, bisa kita rasakan kehadirannya. Tetapi ketika kita masih Islam, begitu kita rajinnya, kita sholat apa itu namanya? Ada kebanggaan. Cuma ada kebanggaan saja. Sholat tarawih sekian banyak rakaat, sholat tahajud sekian banyak rakaat, sholat sunnah, ngaji berlembar-lembar, enggak ada yang namanya Allah itu hadir. Hadirat Tuhan itu tidak ada kita rasakan. Namanya Allah yang hidup itu tidak ada. Allah itu begitu jauh, Dia tidak merespon. Kita udah nangis-nangis darah, enggak ada Dia dengar doa kita. Tetapi di dalam Kristus, Tuhan itu hidup, Dia nyata. Haleluya. Ya, Dia nyata. He is the living God. Jesus is the living God. Itu nyata. Amin. Itu. Nyata banget, orang saya mau ke Bali nggak punya duit, tiba-tiba bangun pagi ada orang transfer duit. Luar biasa ya. Karena Allah kita adalah Allah yang merespon. Saya udah ngeluh sama Tuhan. Tuhan, saya kalau nggak ada duit, saya besok pagi nggak bisa ke Bali. Maaf, saya batalin pelayanan saya. Bangun pagi ada yang WA saya kasih 4 juta. Wow. Padahal nunggunya cuma 1 juta ya? Iya, butuhnya 1-2 juta cukup. 4 kali lipat dikasih. Kemarin ini satu hal lagi nih. Kemarin saya mau perpanjang STNK mobil saya saya butuh 5 juta, pusing saya. Tahunya apa dikasih Tuhan 8 juta loh. Bilang nggak? Puji Tuhan, haleluya. Terlalu banyak lah, pokoknya keajaiban yang saya rasakan bersama Tuhan. Ya. Tapi gini untuk yang Muslim, coba deh tanyakan kepada Tuhan, minta bukti langsung dah, gitu aja. Ya. Nyata atau enggak, itu aja. Karena kalau cuman saling tentang argumen-argumen, pasti ngeyel-ngeyel terus kan capek gitu lama-lama. Iya, betul. Gitu. Iya, minta langsung sama Tuhan. Tolong tunjukkan Tuhan saya yang mana sih. Seperti itu. Ya. Pak Bane ada Pak Barefoot nih mau bertanya juga nih. Silakan Pak Barefoot. Aku mau nambahin tentang Lucifer tadi. Kalau kita buka di kamus Oxford ya, Lucifer itu noun. Jadi kata benda. Dan pertama itu adalah another name of Satan. Terus kedua, another name of Satan. Jadi nama lain dari setan. Terus kedua, secara literally
the planet Venus when it rise in the morning. Jadi planet Venus itu munculnya kan memang di pagi hari, makanya dia dijulukin si putra fajar. Oh, makanya disebut putra fajar dari itu toh istilahnya. Dan planet Venus itu kan Venus sendiri kan dewa Venus itu kan memang dewa yang telanjang, yang memang simbol seks dia. Iya. Jadi dia sudah dipuja-puja dari zaman itu, dari zaman dulu, dari zaman Babilonia itu udah jadi dewa, jadi dewi. Nah, terus sehubungan dengan Lucifer ke Hilil bin Shahar, karena tadi Lucifer itu adalah si morning star atau si pembawa cahaya. Hilil itu dihubungkan dengan hilal dalam bahasa Arab, artinya sendiri itu bulan sabit. Hilal itu kan bulan sabit. Sedangkan Syahar itu dalam mitologi Mesopotamia adalah dewa fajar yang seringkali dilambangkan dengan bintang. Jadi ini semua correlated. Sini sangat berhubungan erat. Jadi tapi mereka tahu nggak ya kayak gini-gini ya? Mereka nggak tahu. Tanya aja kenapa Islam lambangnya. Nggak tahu. Oh. Lambangnya kenapa bulan sabit dan bintang? Jadi lambangnya jelas bulan sabit dan Lucifer itu sendiri, si bintang planet Venus itu yang munculnya pagi hari, si morning star. Ini udah dari zaman era Ottoman sama Islam udah dipakai di kekhilafan Ottoman. Udah dipakai tuh lambang itu. Tapi sebelum Islam juga dipakai oleh lambang beberapa agama pagan kan? Sebelumnya dipakai lama tadi seperti saya bilang. Jadi dalam terjemahan bahasa Latin itu bintang timur, putra fajar diterjemahkan dengan kata Lucifer. Lucifer. Jadi tidak ada tafsir menafsir di sini. Ini udah jelas terjemahannya. Nah, yang menjadi tafsir itu adalah ya Yesaya tadi 14 ayat 3 sampai 20 kan berbicara tentang Raja Babel yang kemudian ditafsir oleh Yahudi dan Kristen sebagai pembicaraan tentang peristiwa pemberontakan malaikat ya bintang timur menjadi iblis dibuang ke bumi. Kau telah jatuh kan, ada kata-kata seperti itu, dijatuhkan ke bumi. Betul. Ya mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Ini jelas Lucifer mengacu kepada kepada planet Venus yang munculnya di pagi hari, yang dijuluki sebagai putra fajar atau the morning star. Lucifer kan cuma penamaan dari orang Inggris ya dikasih nama tapi nama aslinya dia memang Hilal bin Shahar, bukan Lucifer. Iya, itu nama bakunya tuh, nama awalnya itu Hilal bin Shahar itu udah proper name-nya dia. Iya. Ya, jadi terima kasih nih Pak Barefoot atas tambahannya. Pengetahuan juga buat kita ya, jadi tahu. Wah, ada lagi, tidak henti-hentinya Pak Bene. Saya rasa terakhir ya Pak Singa ya, karena udah mulai malam tadi Pak Bene pesan supaya jangan terlalu lama. Silakan Pak Singa, silakan. Ya, makasih. Salam semua. Terima kasih Pak Bene kesaksiannya luar biasa. Iya, terus berkarya. Amin. Kalau diizinkan saya mau share dokumen, saya selalu share. Oh, nggak apa-apa sih, tergantung moderatornya. Iya, saya sebentar ya, saya kasih co-host dulu ya. Oke, saya sudah kasih co-host. Ya, kita kan bahas si saya itu ya. Saya nggak lama kok ini presentasinya. Ini ya. Yesaya 14 ayat 12. Iya. Yang sebenarnya ini tadi itu saya baca ini tadi. Yang tepat itu kalau di KJV ya, hanya KJV itu menerjemahkannya dengan Lucifer. Ya. Tapi bahasa aslinya sebenarnya itu nih. Oh iya. Bacanya dari kanan ke kiri ya, Hilal bin Shahar. Oke. Iya. Nah, sekarang kita cek. Nah, kita harus bandingkan, itulah pentingnya arkeologi. Benar. Ya. Benar, biar ini ada sebuah buku
Mana Bentar, ini? bro. Ah, Bentar, ada bentar, sebuah mau di buku. screenshot dulu, bro. Diulang dulu, bro. Udah nanti saya ini. Oh, oke. Ada sebuah buku yang cukup bagus, udah dijadikan apa namanya sebagai resensi buat para ilmuwan ya. Dictionary of Deities and Demons in the Bible. Kamus Jadi persetanan dan perjinan. iya, bener deities, bukunya. ilahi, divine juga, deities and demons. Jadi penulis ini namanya ini Karel van der Ton adalah seorang sarjana biblikal dari Belanda tentang agama-agama kuno. Ya, dari tahun 2006 sampai 2011 dia menjadi ketua dewan di Universitas Amsterdam, di mana ia menjadi profesor sejak tahun 1998 sampai dia menjadi ketua dewan. Nah, buku ini silakan cari di mana, Amazon, akan beli, udah jadikan resensi lah, patokan buat para ahli ya, di data semua. Nah, sekarang salah satu isi dalam buku ini saya kutip aja ya. Ini Hillel. Bright Morning Star, Hillel Ben Shahar. Itu ditemukan di naskah-naskah Ugarit. Ya, naskah Ugarit ini kan kita tahu di daerah Kanaan. Yang salah satu di naskah Ugarit yang terkenal mengenai deity, dewa-dewa, demons itu adalah yang disebut Baal Cycle, siklus Baal. Oh, Baal ya. Nah, iya, siklus Baal. Jadi ini dia nih. Daughters of the Brightness. Or perhaps Shining Ones. Ini istilah naskah-naskah Ugar itu KTU di tablet-tablet itu. Nah ini. Jadi hilal itu a new moon. New moon Shahar also occur in Ugaritic mythology as the other half of the divine pair Shahar and Salim, dawn or morning star and dusk. Clear ya? Ya. Gitu. Clear kok, ada catatan sejarah sih sebenarnya. Iya. Nah, kalau mau lihat naskah Ugar itu di sini. Nih, Ugarit teks, bentuknya kan tablet-tablet kayak gini. Nah, ini Baal Cycle yang saya bilang tadi itu. The most famous of the Ugaritic text. Di dalam Baal Cycle aja ada 500 penyebutan L. Gitu. Gitu. Jadi kalau mau pelajarin ya deity, deity atau demons, dewa-dewa Mesopotamia, Kanaan, Babilonia, itu tadi. Salah satunya adalah Ugaritic text di samping Ebla, tablet Ebla, surat-surat Mari, Amarna letters, Mari letters. Itu ada semua kok. Gitu sih. Thank you. Luar biasa. Baik. Aduh, diberkati Tuhan, banyak ilmu yang saya tangkap nih Pak Bani. Iya, betul, saya juga. Merasa diberkati sekali. Baik Pak Bani, karena waktu juga sudah mulai malam, Pak Bani juga besok kerja, dan beberapa dari kita juga akan kerja juga. Jadi sebaiknya kita akhiri perjumpaan malam ini. Saya seperti di awal, saya minta Pak Bani untuk closing statement, dan boleh di closing dengan doa ya Pak, sekaligus. Oh, sekaligus ya. Oke, boleh closing statement. Oke. Closing statement saya seperti tadi saya bilang, kalau boleh, untuk orang Kristen, jangan jadikan Kristen itu stop berhenti sebagai agama, karena itu tidak akan mengubahmu dan tidak akan membedakanmu dengan yang lainnya. Kita harus hidup menjadi terang, kita harus diubahkan sehingga kita bisa menjadi terang bagi yang lain. Dan untuk siapapun, maksudnya yang masih mungkin dalam pergolakan dan sebagainya, cobalah cari kebenaran, mumpung kita masih hidup. Begitu kita sudah meninggal, terus kita ternyata bahwa yang kita anggap ternyata itu benar, ternyata enggak, kita sudah mati, apa yang kita bisa lakukan? Itu udah telat. Caranya gimana? Enggak minta langsung sama Tuhan, minta petunjuk langsung, ngomong langsung, Tuhan tolong tunjukkan ke saya
kemana saya harus mencari kebenaran yang sesungguhnya. Itu aja sih closing statement saya. Ada untuk doa. Oke. Sebelum saya halo. Oke, saya mau pamit dan mungkin saya tutup ini dengan doa ya bersama. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai satunya Tuhan yang kami kenal, kami muliakan. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan yang telah ada dalam acara kesaksian yang saya berikan. Apa yang saya lakukan dalam kesaksian ini bukanlah karena kemauan saya, tapi semua segala itu atas kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kesaksian saya itu dapat memberikan juga pencerahan ataupun bagi mereka saudara-saudara saya. Tolonglah carilah kebenaran yang sesungguhnya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah memusuhi kalian, tidak. Cuman kita hanya amat sangat concern, amat sangat itu bahwa yuk mari kita mencari kebenaran yang sesungguhnya. Karena bagi kita tidak penting agamamu apa, tidak penting agama kita siapa, tapi yang penting adalah kita bertuhan yang benar, dan Tuhan itu siapa yang menyelamatkan kita. Tidak ada Tuhan yang ingin menjadikan kita masuk neraka. Itu tidak ada. Tuhan yang sudah Tuhan yang maha kasih dan dia maha kudus. Tidak ada manusia yang bisa hidup kudus tanpa melalui keselamatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan berkati semua yang mengikuti acara di WAFM ini. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa ya dari Bapak Bani Birowo. Sehingga begitu banyak pembahasan yang dilakukan oleh para murtadin yang ikut dalam channel tersebut. Dan kita melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang dikasihinya. Dan hari ini kita bertemu dengan Pak Bani Birowo yang dijamah Tuhan dan akhirnya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, mari kita terus berdoa, mengasihi dan mengampuni, dan jangan pernah kita undur diri. Tetaplah kita mengasihi dan mengampuni, karena itulah dasar kekristenan kita, dasar iman kita. Tanpa kasih kita tidak mungkin diselamatkan, dan tanpa kasih kita tidak mungkin mengalami kekekalan. Dengan kasih Kristus kita akan sanggup mengalahkan musuh kita yaitu iblis, karena iblis pada dasarnya sangat benci dengan kasih. Dia senangnya kekerasan, dia senangnya kebencian. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu sekalian, teruslah bersaksi, berdoa dan mengasihi, dan tetap setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin, 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 amin.